Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Dingin dan menawan, mempesona, merugikan negara dan rakyat. Setiap orang yang melihat ular cantik ini pertama kali secara tidak sadar akan mencari semua kata yang mungkin untuk menggambarkan keindahan yang mempesona ini. Begitu Medusa berbicara, saudara-saudara Wang segera merasakan panas naik di perut bagian bawah mereka, dan suaranya penuh dengan godaan malas dan mempesona. Hehe, tentu saja kami berdua tahu bahwa kau adalah jenius dari alam bawah yang baru saja turun dari langit, tapi tidak ada peluang bagi kultivasimu untuk kembali ke puncaknya, dan itu tidak akan pernah terjadi. Saudara Wang yang tertua tertawa dan sama sekali tidak ambil pusing. Kalaupun aku mati, aku bisa membawa satu orang. Apa kalian berdua sudah memutuskan siapa yang akan menemaniku? Medusa yang wajahnya sedingin es, tiba-tiba menunjukkan senyum menawan di wajahnya yang cantik dan tanpa cacat, lalu mengulurkan pergelangan tangannya yang seputih salju untuk membentuk segel. Cahaya cemerlang tak berujung tiba-tiba meledak dari tubuh Medusa yang anggun dan halus, dan sesosok raksasa yang menutupi langit dan matahari muncul secara mengejutkan di dunia. Itu adalah ular piton raksasa 9 warna yang penuh warna, dengan sisik-sisik indah yang memancarkan cahaya dingin redup di sekujur tubuhnya. Tubuhnya yang panjang dan meliuk-liuk terjerat ombak yang bergulung-gulung, memancarkan aura kekuatan yang bahkan dapat menghancurkan gunung sekalipun. Sayup-sayup, semburan wangi harum yang menyegarkan dan kaya terus menguar dari tubuh ular piton 9 warna itu, memberikan perasaan nyaman bagi yang mendengarnya, seakan-akan sedang jatuh ke dalam awan. Mengom. Ular piton 9 warna yang panjangnya 1000 kaki itu mengangkat kepalanya ke langit dan menjerit panjang, meraung seperti naga atau harimau, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Namun dalam sekejap mata, aura Medusa yang memanggil tubuh aslinya naik seperti roket, langsung mencapai puncak tingkat ke-9. Tubuhnya berwarna 9, dipenuhi aroma aneh, aumannya seperti naga atau harimau, dan kekuatannya mencapai langit. Inilah ular piton penelan langit 7 warna, keluarga binatang super ilahi di dunia binatang roh. Garis keturunan ilahi yang telah lama hilang, ular piton penelan langit 9 warna. Aku tak menyangka setelah puluhan ribu tahun, makhluk mengerikan seperti itu akan muncul lagi di klan itu. Bos, kami khawatir sedang dalam masalah. Tanah leluhur keluarga-keluarga binatang super ini telah menyiapkan susunan spiritual induksi darah. Saya khawatir begitu ular piton menelan langit 9 warna ini tiba di dunia, klan ular piton menelan langit 7 warna telah menerima kabar bahwa klan itu datang untuk menjemputnya. Para ahli mungkin akan tiba kapan saja. Kakak tertua kedua dari saudara Wang, Wang Dinasti, tiba-tiba mengecilkan pupil matanya dan bergumam tanpa sadar. Dia memang dalam masalah besar. Dia akan mati terlepas dari apakah kita membiarkannya pergi atau tidak. Lebih baik kita membunuhnya tanpa henti dan mencari tempat di mana tak seorang pun bisa bersembunyi selama puluhan tahun. Wilayah dunia ini begitu luas dan terdapat ribuan benua. Aku tak percaya klan piton penelan langit 7 warna mampu menutupi langit hanya dengan satu tangan. Bos Wang Dao juga mengenali asal-usulnya dan segera membuat keputusan. Kedua Wang bersaudara itu telah mengejar Medusa begitu lama. Pertama, mereka sedang berlatih, dan kedua, mereka sengaja menguras tenaganya, sehingga mereka membiarkan Medusa kabur berulang kali, dengan setengah hati. Namun kali ini, Medusa harus mati. Saudara-saudara Wang saling berpandangan, dengan niat membunuh di mata mereka, dan tanpa ragu-ragu, mereka mengumpulkan kekuatan spiritual mereka untuk bergegas menuju Medusa. Begitu dia bertindak, itu merupakan pukulan telak dari kekuatan tertinggi bumi. Ratu Medusa, yang pada dasarnya pemberontak, tidak tahu apa arti menyerah. Tatapan tekad terpancar di pupil 9 warnanya yang besar, dan ia tiba-tiba mengayunkan tubuhnya yang ramping dan bertenaga, mempercepat dan menukik ke bawah dengan tekad yang luar biasa. Saat berikutnya, sebilah pedang besar yang cemerlang dan cetakan tangan yang jernih tiba-tiba menerobos kehampaan, bertabrakan dengan dua aliran kekuatan spiritual yang mengerikan. Gelombang kejut energi yang dahsyat beriak di udara, mendistorsi area hampa yang luas, dan keempat serangan juga bertabrakan dan menghilang.
Musuh ini akhirnya ada di sini. Melihat jejak tangan kristal itu muncul, pergerakan ular piton penelan langit 9 warna itu tiba-tiba terhenti, ekspresi lega yang menyerupai manusia muncul di wajahnya, dan ia berubah kembali menjadi sosok cantik yang mempesona. Serahkan saja semuanya padanya, dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Siapa itu? Keluar dari sini. Ekspresi saudara-saudara Wang yang serangannya secara misterius dicegat berubah dan mereka berteriak marah secara serempak. Ruang itu tiba-tiba terdistorsi, dan 2 sosok ramping muncul dari udara tipis di depan Medusa. Kailin, kamu baik-baik saja? Begitu Yang Mulia Kaisar Yan tiba, ia meraih tangan ramping istrinya dan menariknya ke dalam pelukannya. Melihat suaminya begitu gugup, wanita cantik nan mempesona itu menggelengkan kepalanya pelan, merasakan kelembutan di hatinya. Ia menggerakkan tubuhnya yang ramping dan memeluknya dengan punggung tangannya. Sejak si idiot ini memasuki kerajaan, dia belum pernah melihatnya seperti ini lagi. Dia sangat merindukannya. Ratu Medusa, yang sama-sama terkenal karena kecantikan dan reputasi jahatnya. Ia bisa melihat kecantikan, tetapi tidak kekejamannya. Sepertinya Ratu Medusa telah melunakkan amarahnya setelah menikahi Kaisar Yan dan melahirkan putrinya, Xiao Xiao. Di sampingnya, Lindong menatap pasangan abadi itu sambil berpikir. Suamiku, dialah yang ada di lorong pesawat. Medusa yang menyadari kehadiran Lindong, tanpa sadar mendorong suaminya menjauh. Dia Tiangxuan Lindong, temanku. Seperti kita, dia juga pengunjung dari alam bawah. Setelah mendengar kabar bahwa kau dalam kesulitan, dia datang ke sini untuk membantu kita. Xiao Yanyan memberikan perkenalan singkat dan menghentikannya di belakangnya, minggirlah. Mulai sekarang, semua yang ada di sini akan kuurus. Ratu Medusa menurut dan bergerak ke belakang dengan patuh. Wanita cerdas tahu kapan harus membiarkan suaminya berperilaku baik dan kapan harus menjaga wajah dan emosi suaminya. Ratu Medusa memang wanita cerdas. Hei, ada 2 anak laki-laki lagi yang ingin mati. Baiklah, ayo kita bunuh mereka bersama-sama. Setelah Wang Dao, sang bos, melihat dengan jelas tingkat kultivasi Lindong dan keduanya, hatinya yang sedari tadi berdebar pun ikut berdebar. Ia mengira itu adalah orang kuat dari klan ular piton penelan langit warna-warni yang datang untuk membantu, tetapi ia tidak menyangka itu hanya alarm palsu. Saudara-saudara Wang, benar, kalian sangat baik. Sejak saya memasuki wilayah kekaisaran, tidak ada orang bodoh yang berani menyinggung Yang Mulia seperti ini. Kalian semua akan mati hari ini. Xiao Yan melirik Wang bersaudara dengan acuh tak acuh, seolah sedang melihat 2 orang mati. Setelah berbicara, ia mengabaikan reaksi mereka dan menoleh ke arah Lindong. Lindong tersenyum ketika mendengar ini dan mengangguk lembut. Saat berikutnya, 2 makhluk yang tidak berada di alam tertinggi saling berpandangan dan tersenyum, lalu bergegas menuju 2 makhluk tertinggi itu tanpa ragu-ragu. Saudara kedua, Wang Chao, tertawa terbahak-bahak, tubuhnya bergetar, dan bayangannya menghilang di tempat. Detik berikutnya, ia berteleportasi di depan Lindong dan meninjunya. Lautan darah yang tak berujung menyebar dengan cepat di belakangnya. Di lautan darah yang lengket itu, tampak seperti barisan pertempuran yang membumbung tinggi ke langit, dan aura pembunuh bergema di seluruh dunia, mengguncang jiwa orang-orang. Tubuh pertempuran dewa pembunuh, kekuatan sihir pemurnian tubuh. Hahaha, ayo, jimat leluhur prasejarah, dunia prasejarah. Melihat ini, Lindong tidak mundur tetapi maju. Ada cahaya ungu keemasan yang samar dan kaya melonjak di bawah kulit putihnya. Lengan kanannya terayun membentuk busur yang mengerikan dan menghantamnya dengan kecepatan cahaya. Bang! Kedua tangan besi yang sama kerasnya itu beradu dengan dahsyat, tetapi Wang Chao, sang penguasa bumi, mengubah raut wajahnya dan langsung terhempas oleh kekuatan prasejarah. Suara ledakan gas bergema, dan Wang Chao, dengan wajah memerah, mengambil lebih dari 10 langkah, meninggalkan sederet jejak kaki terbakar di udara, dan baru saat itulah dia menghentikan langkahnya. Bagaimana kekuatan fisikmu bisa sekuat itu? Kau benar-benar bisa mengalahkan kemampuan latihan fisikku yang telah kulatih selama 100 tahun dalam sekejap. Wang Chao menarik kembali lengan kanannya yang masih mati rasa ke dalam lengan bajunya tanpa jejak, dan menatap Lindong dengan tatapan jijik, namun ketakutan yang mendalam. Meskipun kekuatan spiritualku menurun sementara, kekuatan fisikku tidak.
Lindong tersenyum saat mendengarnya, lalu menepuknya dengan telapak tangannya tanpa ragu. Naga biru melilit bintang. Sebuah bintang kuno yang besar dan tak terbatas tiba-tiba muncul dari kehampaan di belakang Lindong, dan seekor naga biru kuno tengah tertidur di atasnya melilit bintang tersebut. Dengan gemuruh yang keras, bintang kuno yang menempati sebagian besar dunia tiba-tiba meledak. Naga Azure, yang menyerap semua energi yang dilepaskan oleh ledakan bintang, meraung ke langit, dan ukuran tubuhnya meningkat beberapa kali lipat, lalu segera melesat dan menukik ke bawah. Kekuatan dahsyat naga sesungguhnya dapat mengguncang dunia. Naga sungguhan, tekanan naga sungguhan yang murni. Wang Chao, yang ditekan kuat oleh tekanan naga asli, merasakan udara di sekitarnya menjadi sangat lengket. Ia menggertakkan gigi dan membengkokkan jari-jarinya menjadi cakar, meraihnya dengan satu cakar. Metode 9 binatang tertinggi, cakar surga pemakan setan harimau. Bayangan cakar di langit menghancurkan dunia, mengembun menjadi seekor harimau cahaya hitam dengan momentum yang luar biasa, meraung, dan jatuh dengan mulut berdarah, seolah-olah dapat menelan dunia dalam satu gigitan. Raungan naga yang menggetarkan bumi dan membangkitkan semangat pun jatuh, dan iblis harimau besar yang dipanggil Wang Chao hanya bertahan kurang dari 1 detik sebelum benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Sialan, kau memaksaku. Wang Chao menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba menyatukan kedua tangannya dan membentuk segel bagai kilat. Suara air yang bergejolak naik, dan laut agung berwarna merah darah yang luas muncul dari kehampaan. Miliaran cahaya spiritual saling bertautan dan bergelora, mengembun menjadi tubuh Dharma yang luar biasa besar. Tubuh Dharma tertinggi yang dipanggilnya setinggi 10.000 kaki, berwarna merah tua, dan diselimuti pola-pola binatang purba yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi aura liar, memancarkan niat membunuh yang tak berujung, seolah-olah ia adalah binatang buas tak tertandingi yang berasal dari zaman kuno. 9 tubuh binatang buas yang jahat, sebuah tubuh Dharma yang kuat, menempati peringkat ke-57 dalam daftar 99 tubuh Dharma tertinggi. Suara benturan yang memekakkan telinga bergema, dan naga Azure, yang gagal menembus tubuh Dharma Agung yang kuat ini, berteriak tak berdaya, lalu berubah menjadi bayangan samar dan menghilang. Dharmakaya Agung setingkat bumi agung. Setelah ratusan tahun pengorbanan dan pelatihan oleh anjing tua ini, peningkatan kekuatan tempurnya sungguh mengerikan. Dharmakaya Agungku baru saja dipadatkan belum lama ini, aku khawatir aku sedikit lebih rendah. Lindong memperhatikan semua ini dengan saksama. Wah, kau benar-benar membuatku marah, aku akan membunuhmu dengan satu pukulan. Wang Chao, yang memanggil Dharmakaya Agung, tampak jauh lebih santai. Dengan satu sentuhan jari kakinya, sosoknya dengan cepat melesat ke bahu Dharmakaya 10.000 kaki dan tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya. Tubuh binatang 9 surga yang tingginya 10.000 kaki itu tiba-tiba menarik napas, membuka mulutnya, dan tiba-tiba sebuah sungai yang terbentuk oleh energi pembunuh merah yang terkompresi mengalir deras, momentumnya tak terbatas. Lindong, yang terkunci rapat, tidak mengubah ekspresinya, matanya sedikit terpejam, dan saat berikutnya, napas yang sangat dahsyat, seperti gunung berapi yang telah lama terpendam, menyembur keluar dari bawah tubuh kurus itu, mengguncang seluruh kehampaan dengan suara berdengung. Tepat sebelum arus merah tiba, seberkas cahaya dan bayangan kuno yang menjulang tinggi muncul dari udara tipis di hadapan Lindong. Hanya dengan sedikit gerakan tangan kanannya di udara, arus merah yang arogan itu langsung terputus dan runtuh. Cahaya dan bayangan kuno yang juga setinggi 10.000 kaki itu benar-benar hitam, dan tampak duduk dengan mata tertutup. Tubuhnya yang besar berdiri tegak, dan terbungkus dalam semangat juang yang kental dan hampir terwujud, seperti dewa tak tertandingi yang berperang melawan langit dan bumi. Di antara kedua alis, muncul pola cahaya cantik lainnya, luar biasa kuno dan megah. Leluhur bela diri Dharmakaya, mari bergabunglah. Anjing tua, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak memiliki Dharmakaya tertinggi? Lindong, yang berdiri di atas Dharmakaya tertinggi dengan bahu terlipat, berkata dengan santai. Hahaha, ini lucu sekali. Beraninya kau memamerkan Dharmakaya sampah yang belum pernah ada dalam daftar Dharmakaya tertinggi 99? Kau tidak hanya menggunakan kekuatan spiritualmu sendiri untuk membuatnya, kan? Wang Chao mengamati Dharmakaya martial ancestor lebih dekat,
dan ketika ia menyadari bahwa Dharmakaya itu tidak cocok dengan Dharmakaya kuat manapun dalam ingatannya, ia langsung merasa lega. Di dunia yang luas, Dharmakaya tertinggi juga terbagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkatan. Yang paling kuat tak diragukan lagi adalah mereka yang termasuk dalam daftar 99 badan Dharma tertinggi. Badan Dharma tertinggi ini memiliki segala macam kekuatan yang luar biasa. Begitu mereka meledak, mereka dapat mengguncang dunia. Di antara semuanya, 5 keberadaan teratas adalah 5 tubuh Dharma asli yang legendaris. Sebagian besar tubuh Dharma yang tidak tercantum dalam daftar ini dipadatkan oleh para prajurit secara langsung menggunakan kekuatan spiritual mereka sendiri, atau dicampur dengan materi lain. Kekuatan mereka sangat terbatas dan biasa saja. Dibandingkan dengan keberadaan-keberadaan kuat yang tercantum dalam daftar tubuh Dharma tertinggi, mereka sungguh tak tertandingi. Dan Dharmakaya tertinggi yang diringkas oleh dinasti tersebut adalah tubuh binatang surgawi 9 jahat, yang menduduki peringkat ke-57 dalam daftar 99 Dharmakaya tertinggi. Chow Chow yang tertawa terbahak-bahak, menyeka air mata dari sudut matanya dan tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Kekuatan sihir tertinggi, tinju iblis surgawi 9 yang mengerikan. Setelah berteriak keras, pola-pola hewan yang tak terhitung jumlahnya pada 9 binatang surgawi ganas langsung hidup. Mereka terbang ke udara dan berubah menjadi 9 binatang buas purba, termasuk beruang, harimau, macan tutul, serigala, naga, dan sebagainya, lalu dengan cepat memadat. 9 binatang buas kuno meraung ke langit, bertabrakan dan menyatu satu sama lain, dan dengan cepat mengembun menjadi segel tinju berdarah yang dipenuhi energi ganas tak berujung, meraung keluar. Di atas segel tinju, bayangan binatang muncul di seluruh langit. Lin Dong tersenyum dingin, mengangkat kaki kanannya dan menghentakkannya dengan keras. Mengom. Detik berikutnya, cahaya dan bayangan kuno yang menjulang tinggi di langit tiba-tiba membuka matanya dan meraung ke langit dengan sangat marah. Dalam raungan itu, seolah ada amarah tak berujung yang membakar langit. Kekuatan spiritual antara langit dan bumi mendidih seketika, dan ruang yang luas terdistorsi dan berubah. Lingkaran gelombang suara yang terwujud bercampur dengan semangat bertarung yang menakutkan, melambai liar, cukup untuk membuat kulit kepala seseorang mati rasa dan menakutkan. Pada tubuh 9 binatang surgawi jahat, retakan gelap menyebar dengan cepat ke sekitarnya seperti jaring laba-laba. Retakan padat itu semakin membesar, akhirnya menutupi seluruh tubuh, menyebabkan seluruh tubuh Dharma tertinggi meledak. Dimasuki gelombang suara dan semangat juang yang mengerikan, Wang Chow merasakan sakit yang menyengat di kepalanya, seolah-olah ditusuk kapak tajam. Setelah mengerang teredam, pandangannya menjadi gelap, dan ia jatuh dari langit. Lin Dong, yang muncul secara aneh di belakang dinasti Wang, mengayunkan pedang ruang pendek secerah perak, kabut darah menyembur, dan kepala besar membumbung tinggi ke angkasa, dengan ekspresi teror yang kuat masih tersisa di wajahnya. Di sisi lain medan perang, saudara tertua Wang Dao, yang dipukuli begitu hebat oleh Yang Mulia Yandi hingga melihat adiknya sekarat, tanpa ragu menjatuhkan lawannya dan melarikan diri. Saat nyanyian lembut itu terdengar, gelombang misterius yang tak terlihat menyapu langit dan menyelimuti bumi, seketika menghentikan langkah Wang Dao dan membekukannya di tempat. Tubuh berlapis vajra. Cahaya keemasan yang menyilaukan memancar dari tubuh Xiao Yan saat ia mengejarnya. Saat cahaya keemasan itu bergerak cepat, sesosok raksasa emas muncul. Ia mengangkat lengannya yang sangat tebal dan memukul dengan keras, dan tinju emas raksasa itu lenyap sepenuhnya. Dinasti yang membeku di tempat itu bagaikan boneka kain rusak, yang seketika hancur menjadi gumpalan kabut darah dan puing-puing. Xiao Yan dan Lin Dong bekerja sama dengan sempurna. Xiao Yan, yang keluar dari kondisi raksasa emas, menatap Lin Dong dengan rasa ingin tahu yang perlahan menurunkan tangannya. Itu Dewa Keheningan adalah benda suci kuno dari alam Tiangxuan. Benda ini mungkin setara dengan senjata spiritual tingkat pertama yang merupakan benda suci tak tertandingi di dunia. Lin Dong menjentikkan jarinya, dan cahaya redup menyinari lengan Xiao Yan. Xiao Yan, yang menangkap cahaya redup, menunduk dan melihat sebuah plakat kuno hitam seukuran telapak tangan tergeletak tenang di telapak tangannya. Merek kuno berwarna hitam ini memiliki gaya sederhana dan material yang misterius. Bukan emas, batu, atau kayu.
Pola di tengahnya diukir dengan rune misterius yang sangat mempesona, yang samar-samar dapat menghubungkan jiwa seseorang. Ada rasa hangat di tangan saat menggenggamnya, dan selalu terasa menyegarkan. Dengan kekuatan jiwanya, penyempurnaan senjata di benua Tiangxuan sungguh menakjubkan, tetapi benua Douqi kita jauh tertinggal. Xiao Yan menggosok patung keheningan di tangannya sebentar, lalu dengan sopan mengembalikannya. Saya juga sudah lama terpesona oleh pengobatan pemurnian benua Douqi. Angin harum samar bertiup, dan lengkungan anggun menyapu ke arah sisi Xiao Yan. Ayolah, ini bukan tempat untuk bicara. Xiao Yan menggenggam tangan kecil Ratu Medusa dan memandang sekeliling hutan hijau yang berantakan di bawahnya. Setelah memberi isyarat kepada Lindong, mereka bertiga menghilang. Puncak gunung yang curam dan tidak diketahui. Ini saudara Lin dari benua Tiangxuan. Setelah mendengar bahwa Anda dalam bahaya, dia langsung datang ke benua Bosui untuk membantu saya. Semua ini berkat dia kali ini. Setelah perang, Xiao Yan secara resmi memperkenalkan keberadaan Lindong kepada istrinya. Terima kasih Tuan Leluhur bela diri atas bantuanmu. Ratu Medusa, yang mengetahui nama Lindong, membungkuk sopan. Kebaikan saudara Lin tentu akan selalu diingat oleh Xiao di dalam hatinya. Meskipun ia belum bisa membalasnya untuk saat ini, kebetulan ada hadiah kecil untuk saudara Lin di sini. Xiao Yan mengeluarkan kotak giok khusus dari gelang Qian Kun dan menyerahkannya kepada Lindong. Ini. Lindong tanpa sadar mengambil kotak giok itu dan merasakan sesuatu di hatinya. Pil bodi adalah ramuan kelas 8 yang terbuat dari biji bodi yang ditumpahkan oleh pohon bodi kuno, sebuah benda suci kuno di benua Douqi saya. Kemudian, saya menyempurnakan resepnya dan menaikkan kualitasnya ke kelas 9. Situasi saudara Lin sama dengan saya. Ini adalah penurunan kultivasi sementara yang disebabkan oleh asimilasi kekuatan spiritual. Alamnya masih ada. Selama energinya cukup, Anda bisa maju. Saudara Guan Lin juga merupakan makhluk tertinggi tingkat 9. Langkah selanjutnya adalah kembali ke alam bumi tertinggi. Pil bodi tingkat 9 ini seharusnya dapat membantumu. Xiao Yan memperkenalkan sambil tersenyum. Kotak giok itu terbuka, dan sebuah eliksir bundar berwarna hijau zamrud seukuran mata naga tergeletak diam di dasar kotak. Eliksir itu terbungkus energi spiritual yang kaya, dan terkadang berubah wujud menjadi berbagai makhluk spiritual. Fluktuasi kekuatan spiritual yang menakjubkan yang berpusat di dalamnya sungguh luar biasa. Riak-riak pun tercipta. Pil bodi. Lindong menatap pil hijau zamrud di dasar kotak dan bergumam sambil berpikir. Jika Xiao Yan tidak menyebutkannya, dia hampir melupakannya. Karena industri penyulingan obat di benua Douqi tidak pernah semaju sebelumnya, kultivasi dan terobosan alam tidak pernah menjadi masalah. Semuanya bisa diselesaikan dengan mengonsumsi obat. Bahkan orang kuat di kerajaan kekaisaran dapat meraih kesuksesan hanya dengan satu pil kaisar. Dari memasuki alam tertinggi tingkat 9 hingga tertinggi bumi, jika Lindong berlatih selangkah demi selangkah, mungkin akan memakan waktu sekitar 4 hingga 6 bulan. Namun kini, ramuan tingkat 9 dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Kailin, kamu juga harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebutkan tingkat kultivasimu. Tingkat ke-7 tertinggi terlalu rendah. Xiao Yan mengeluarkan 2 pil bodi lagi dan menyerahkan satu kepada Medusa. Di dunia luar, bahkan ramuan tingkat 9 yang paling rendah pun memiliki harga awal sedikitnya puluhan juta tetes cairan spiritual tertinggi, yang pada dasarnya tak ternilai harganya. Namun di Xiao Yan, mereka seperti daun bawang di pinggir jalan, tumbuh satu demi satu. Bercanda, gelang Qian Kun yang mulia Kaisar Yan punya beberapa botol pil kaisar. Kalau dia menelannya sekarang, dia bisa kembali ke alam surgawi tertinggi dalam satu tarikan napas, tapi dia tidak mau melakukan ini. Pertama, ini adalah kesempatan langka untuk membangun kembali dan meletakkan fondasi yang kokoh lagi. Kedua, ketika pertama kali tiba di dunia 1000 besar, saya hanya mengambil kesempatan ini untuk mengukir sistem kultivasi dunia 1000 besar jauh ke dalam tulang saya dan menyatu sepenuhnya dengan dunia ini. Oleh karena itu, pilihan Xiao Yan adalah membangun kembali secara bertahap. Setelah ketiga orang itu berkumpul bersama,
mereka semua berencana untuk meminum pil body di sini, mengolah kekuatan spiritual mereka untuk kembali ke bumi tertinggi, dan kemudian mengambil langkah berikutnya. Setelah beberapa saat, sebuah formasi spiritual seluas langit yang memancarkan fluktuasi kuat perlahan terbentang, sepenuhnya menyembunyikan puncak gunung tempat mereka bertiga berada, memungkinkan mereka bertiga berlatih dengan tenang. Objek suci tiada taraf dengan kualitas spiritual, formasi kuno langit dan bumi. 1 bulan kemudian, Lindong, yang terbangun dari pengasingannya, merasakan kekuatan agung mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, dan tersenyum puas. Budidaya kekuatan spiritual akhirnya kembali ke reinkarnasi, alam bumi tertinggi. Kakak Lin, kamu sudah bangun? Orang yang berbicara adalah Xiaoyan, yang juga telah membuat terobosan. Baiklah, tapi kemana perginya istrimu? Lindong melihat sekelilingnya, namun tidak terlihat tanda-tanda Ratu Medusa. Cailin dibawa kembali ke klan oleh anggota keluarga berpengaruh yang datang. Tanpa diduga, saudara Lin ternyata melahirkan roh senjata di formasi kuno Qiankun, dan ia berinisiatif membuka formasi tersebut untuk Cailin. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melirik susunan cahaya kuno yang menyelimuti dunia. Cahaya melonjak di tengah formasi, dan samar-samar mengembun menjadi kaburnya cahaya dan bayangan, yang merupakan roh formasi dari formasi Qiankun kuno. Sebelum mundur, Lindong meminta Arai Qiankun kuno untuk membuka izin sekunder bagi Xiaoyan dan istrinya, sehingga Arai Qiankun kuno juga diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Seharusnya klan Piton Penelan Langit 7 warna dari klan binatang super ilahi, kan? Tapi entah kenapa, orang-orang kuat dari klan itu yang datang menjemput mereka terlambat dan baru tiba sekarang. Pikiran Lindong berubah, dan ia melambaikan tangan ke arah roh Arai. Arai cahaya kuno itu segera berubah menjadi cakram batu hitam putih seukuran telapak tangan dan kembali ke tubuhnya. Karena saudara Xiao telah bertemu dengan orang kuat dari klan ular Piton Penelan Langit berwarna-warni, dia pasti juga tahu tentang keberadaan formasi penginderaan garis keturunan, kan? Temanmu yang lain, Sukun, seharusnya juga sudah kembali ke klan naga sejati saat ini, karena aku juga punya rekan klan naga untuk naik bersamaku. Dia dijemput oleh klan naga yang kuat 5 bulan yang lalu. Lindong berpikir sejenak lalu berkata, "Ya, beberapa hari yang lalu, Yang Mulia Zukun memberitahu saya dengan segel api. Rekan-rekan yang saat ini terpisah dari saya adalah Suner dan Paman Guyuan yang belum ditemukan. Kami, 5 kaisar, tidak seberuntung kalian, para leluhur Tiangsuan, yang menghadapi badai pesawat secara langsung." Xiaoyan mengangguk ringan dan langsung berkata, "Ngomong-ngomong, waktu aku bertarung dengan Wang bersaudara sebelumnya, aku samar-samar merasakan ada sosok makhluk agung tingkat puncak yang asing berkeliaran di dekat sini, tapi dia sepertinya tidak punya niat jahat. Setelah kami membunuh saudara-saudara Wang, kami mundur diam-diam, lebih seperti menjaga mereka. Ini cukup aneh kalau dipikir-pikir. Mungkinkah dia temanmu, saudara Lin? Di bawah jiwa kekaisaran Kaisar Yan, semua rahasia akan disembunyikan. Dia adalah monster Super Xuanwu yang kuceritakan sebelumnya, monster suci Akademi Wuling di antara 5 akademi spiritual agung. Mendengar bahwa aku ingin menggunakan tubuh tertinggiku untuk menantang Wang bersaudara, dia mungkin tidak mempercayaiku, jadi dia mengikutiku diam-diam." Sebenarnya, Lindong tahu bahwa Xuanwu diam-diam mengikutinya sejak ia meninggalkan benua Wuling. Xuanwu hanya berpikir bahwa metode rahasianya untuk menyembunyikan auranya bagus, tetapi Lindong terlalu malas untuk mengungkapkannya. Binatang suci Akademi Wuling, fondasi kelima akademi spiritual ini tidak lemah. Mereka cukup mirip dengan Akademi Kanaan di benua Doukiku. Xiaoyan bergumam beberapa patah kata, lalu mengangkat tangannya ke arah Lindong dan berkata, "Kakak Lin, aku berencana bertemu dengan 2 sahabat yang tersisa. Kemana kau akan pergi selanjutnya? Pergilah ke benua Nanxi dan lihatlah. Rekanku baru saja mengirimiku pesan rahasia bahwa ada banyak hal baik di sana, dan aku berencana untuk bergabung dengan mereka untuk menjelajahinya." Lindong tersenyum. Faktanya, Lindong telah menerima pesan tersebut saat dia mundur, dan dia tidak tahu apakah sudah terlambat untuk bergegas. Lindong dan Xiaoyan bukanlah orang yang bimbang. Mereka meninggalkan informasi kontak satu sama lain dan berjanji untuk minum bersama di kemudian hari, tetapi mereka berpisah sambil tertawa kecil.
Benua Nanshi merupakan benua dataran tinggi yang terletak di bagian selatan dunia. Ribuan tahun yang lalu, ada seorang ahli agung surgawi setengah langkah bernama Nanshi Tianzun yang menyatukan benua di benua ini. Ia kemudian meninggal karena gagal menyerang alam agung surgawi yang sejati. Sebulan yang lalu, makam Nanshi Tianzun tiba-tiba muncul, menarik banyak orang kuat dari benua Nanshi dan benua sekitarnya. Dulu, para ahli tanah langka dan ahli tanah atas muncul bersamaan, bahkan Mahasempurna Agung pun muncul. Sebulan kemudian, blokade ruang di luar makam Nanshi Tianzun menghilang, dan ribuan orang kuat yang telah lama menunggu di luar mengalir ke dalamnya seperti belalang yang lewat. Lindong, yang baru saja tiba di benua ini, segera bergegas ke pegunungan tak dikenal ribuan mil jauhnya setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya. Kali ini, duo Ying Huan dan Dewa Kehidupan dan Kematian menjelajahi dunia bersama. Setelah menemukan harta karun rahasia dari Dewa Tertinggi Surgawi, mereka memanggil Lindong untuk menjelajah bersama. Akan tetapi, ketika Dewa Es mengirim pesan rahasia kepada Lindong, Lindong sedang meminum pil bodi dan mundur untuk menyerang wilayah bumi tertinggi, jadi dia terlambat 2 hari. Ditambah lagi dengan waktu yang dihabiskan di jalan, saya tidak dapat mengejar ketinggalan. Pegunungan yang tak bernama itu merupakan rahasia Sang Pencipta. Sudah setengah hari sejak rahasia Nanshi Tianzun terbongkar. Sebagian besar orang kuat telah melewati jebakan di pinggiran dan menuju area inti yang sebenarnya. Rahasia spiritual, ramuan, senjata spiritual, boneka, material surgawi dan harta duniawi. Semua koleksi seorang setengah langkah surgawi tertinggi selama hidupnya membuat banyak orang kuat tergila-gila. Departemen Alkimia, tempat Nanshi Tianzun mengumpulkan dan memurnikan ramuan. Setiap ruang alkimia dibobol dengan brutal, dan lemari-lemari serta kabinet-kabinetnya ambruk ke tanah. Semuanya berantakan, dan semua eliksir kelas atas dari semua level dijarah. Di atas departemen dan 8 master bumi terkuat sedang bertarung dalam satu kelompok. Fluktuasi kekuatan spiritual yang dahsyat dan gelombang kejut energi yang dahsyat membuat banyak orang kuat mundur dan menghindari mereka. Mungkin karena pembagian rampasan yang tidak merata atau karena mereka tergoda oleh uang. Tepatnya, 6 penguasa tertinggi bumi tingkat rendah sedang mengepung 2 wanita cantik dengan gaya yang berbeda. Dari waktu ke waktu, terdapat bahaya dan pemandangannya sangat menegangkan. Ying Huan dan Jiang Yingin yang beruntung baru saja menemukan sebotol ramuan kelas 9, tetapi mereka terlihat oleh 6 orang yang mengikuti mereka. Mereka langsung memancing serangan gila Jiang Yingin dan memerintahkan kedua saudari itu untuk menyerahkan sebotol ramuan kelas 9. Namun, 2 penguasa kuno yang mengendalikan simbol leluhur es dan simbol leluhur kehidupan dan kematian itu tidak mudah dihadapi, bukan? Tanpa sepatah kata pun, mereka langsung melawan. Kedua wanita cantik jelita itu begitu kejam hingga gelas mereka pun terjatuh. Kakak, kenapa Lindong belum juga datang? Dia baru saja mengirim pesan bahwa dia sudah tiba di ibu kota benua Nanshi. Sosok berwarna biru es itu, yang dikepung oleh 3 pria kuat yang levelnya sama, tampak tenang, tetapi tampak sedikit kesal. Berada di gudang rahasia surga tertinggi, namun tertahan oleh segerombolan serigala lapar yang datang mengincar bau darah, serta kehilangan kesempatan mencari harta karun sejati, tentu saja hal ini tidak sebanding dengan kerugiannya. Mungkin ada sesuatu yang menahannya di tengah jalan. Si cantik jangkung bergaun kuning angsa menggelengkan kepalanya pelan, dan setiap kali jari-jarinya yang seputih giok meluncur ke bawah, selalu saja ada kekuatan hitam putih perpaduan antara hidup dan mati yang mengalir keluar, mencurahkan kematian dengan satu pikiran, dan merampas kehidupan dengan satu pikiran. Beberapa bumi tertinggi yang menjadi musuh menjadi kelelahan karenanya.